Kita awali informasi pertama pemirsa, proses persidangan terdakwa dugaan pencabulan terhadap santriwati FM terus bergulir. Senin siang pengasuh Pondok Pesantren Al-Jalil II Jember itu membantah telah melakukan pernikahan tanpa saksi dan wali, yang umumnya disebut pernikahan Daud. Sidang agenda pemeriksaan saksi meringankan bagi terdakwa kasus dugaan pencabulan terhadap santriwati FM berlangsung tertutup di Pengadilan Negeri Kelas 1A Jember Senin siang. Dalam persidangan ini, FM melalui kuasa hukumnya mencabut berita acara pemeriksaan yang menyebut dirinya telah menikah secara Dawud Ad-Dohiri atau tanpa saksi dan wali dengan salah satu ustazah di Banyuwangi usai keretakan rumah tangganya dengan mantan istrinya HA. Kuasa hukum FM Nurul Jamal Habaib menyebut bahwa keterangan saksi yang dihadirkan menerangkan tidak ada upaya pencabulan oleh kliennya berdasarkan kesaksian maupun hasil visum. Pengakuan bahwa saksi pernah dicabuli yang sempat menyeruak pun dikarenakan saksi yang juga terduga korban mendapat ancaman dari mantan istri FM selaku pelapor yang akan dilaporkan ke polisi dengan tuduhan perzinahan. Ini mewakili kepentingan dari anak-anak yang dimaksud di BAP itu. Jadi dia menerangkan bahwasanya pernah beberapa kali mendapatkan ancaman dari saksi pelapor, dalam hal ini Alia. Jadi kalau tidak mengakui kau dicabuli katanya, maka akan dilaporkan sebagai pelakor katanya. Tapi alhamdulillah saksi anak dan orang tuanya ini tetap kekeh bahwa tidak pernah terjadi apa yang dituduhkan itu. Yang pertama. Yang kedua, relevansinya dengan visum atau hasil visum semuanya menyatakan tidak ada tanda-tanda kekerasan dan selaput himen atau perawan itu masih utuh sampai detik ini. Pencabulan yang dimaksud itu ketika wisuda itu anak-anak itu dipegang ubun-ubunnya kemudian didoakan sama beliau, selesai itu. Dan itu dibantah oleh ahlinya jaksa penuntut umum dan ahli kita dan saksi-saksi dari kita, saksi Aditya, bahwasanya itu tidak apa-apa selama itu ada hijab dan kepentingannya taklimiha untuk mendoakan anak-anak. Sementara itu, jaksa penuntut umum Adek Sri Sumiarsi menjelaskan kedua saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum terdakwa memang memiliki kesaksian yang meringankan. Hanya saja dari dua saksi yang dihadirkan yang merupakan keluarga santriwati, satu orang di antaranya tidak disumpah lantaran pernah mendampingi terdakwa dalam persidangan sebelumnya. Terdakwa menghadirkan dua orang saksi adecat, yaitu dari keluarga para santri. Untuk yang satu disumpah menurut keyakinan agamanya, kalau yang satu jasa penuh keberatan untuk dilakukan sumpah karena pada saat yang satu saksi ini dulu pernah hadir pada saat mendampingi saksi korban di persidangan pada persidangan sebelumnya. Ya nanti kan jadi pertimbangan dari majelis hakim. Menurut penilaian Ibu, keterangan tadi gimana, Bu? Karena saksi adecat, saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa, tentunya kan keterangannya meringankan terdakwa. Tapi setelah ditanya hakim atau jaksa, apa justru ada yang enggak, tadi keterangannya hanya sedikit saja memberikan keterangan. Itu berapa pertanyaan itu? Sekira 10 sampai 15 pertanyaan saja tadi. Hingga Senin sore, sidang pemeriksaan terdakwa masih berlangsung secara tertutup mengingat kasus asusila dengan korban anak yang masih di bawah umur. Anas Hidayat, News FTV Jember, melaporkan.